Fisioterapi. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mampir ke channel ini, dan juga terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan konten ini. Konten ini berhubungan dengan karpal ataupun juga telapak ya. Jadi yang kita bahas ini metakarpal, telapak tangan, di mana pada tulang karpal ini ada mungkin beberapa banyak tulang ya, mulai dari trapezoid, trapezoidium dan lain-lain, lunatum, banyak macamnya. Jadi di bagian-bagian ini banyak tulang-tulang kecil yang rentan terkena cedera apabila kita mungkin ada kecelakaan, atau mungkin juga ya mungkin terkena benturan keras ya. Biasanya teman-teman di bagian sini kalau tidak tendonnya robek, tulangnya yang retak ataupun bisa dikategorikan sebagai fraktur. Jadi pada video kali ini kita akan membahas fraktur metakarpal, yang dimana gambarnya akan ditampilkan di sini. Nah, jadi untuk pemulihannya ataupun mungkin untuk exercise-nya, kita akan berikan exercise yang sederhana untuk teman-teman yang bisa dilakukan di rumah. Oke, jadi ini ada apa nih Bang? Hand grip ya? Hand grip. Nah, untuk teman-teman ini ada hand grip. Nah, hand grip ini ada pengaturannya mulai dari 5 kilo kemudian sampai 60 kilo. Nah, di hand grip ini ya teman-teman, cara memakainya gimana nih Bang? Nah, kita contoh ini. Jadi kalau memakai alat ini, jadi tandanya dia berhasil kita buat itu harus bunyi. Nah, gitu. Kalau dia nggak bunyi berarti kekuatannya itu belum maksimal untuk mencapai hasil yang kita inginkan gitu. Nah, ini masih 5 kilo. Nah. Nanti misalnya sudah bisa 5 kilo, bisa kita tambah gitu. Kita tambah. Nah, jadi nanti tergantung kemampuannya. Jadi kalau memakai alat ini, kalau bisa dia jangan dipaksa ya, bertahap. Nah, ini untuk misalnya baru pasang gips atau fraktur gitu kan, atau masih ada pen di dalam, itu nggak boleh main paksa gitu, semampunya dulu, mulai dari yang kecil dulu berat tekanannya sampai yang besar. Karena kalau dipaksa nanti takutnya menimbulkan nyeri bisa dari efek dari pennya kan, bisa nanti kena gesek tulang atau ototnya yang di dalam, bisa nanti jadi bengkak gitu. Jadi kalau bisa dilakukan pelan aja, semaksimalnya dulu gitu, jangan langsung perasaan kita bisa 10, 20, nggak boleh nanti. Bertahap ya? Iya, harus bertahap gitu Bang. Oke. Kalau mungkin nih Bang, untuk teman-teman yang mengalami fraktur metakarpal, yang belum mampu untuk menggenggam, kan ini Bang agak sulit nih. Iya, agak berat. Nah, itu gimana tuh Bang latihannya? Pakai apa kita buat biasa nih Bang? Oke, ini namanya pakai bola mungkin ya? bisa bola. Dan ini di sini ada tolak ukurnya ya Bang ya? Iya. Ini namanya dinamometer ya? Dinamometer. Hand dinamometer. Hand dinamometer. Jadi cara pemakaiannya gimana nih Bang? Oke. Nah, untuk teman-teman ini nampak ya? Boleh kasih untuk teman-teman tuh Bang di layar. Oke. Nah, ini hand dinamometer ini gunanya untuk mengukur semampu kekuatan kita gitu, sampai di mana kekuatan Gimana sih, kita. normal nggak? Normal nggak? Mungkin tidak normal. Jadi di sini ada pengukurannya, misalnya usia sekian sampai sekian itu dia sanggup normalnya sekian kilo gitu kan. Iya. Jadi dari sini ketahuan kekuatan kita itu semana gitu. Ada yang usia muda tenaganya bisa dikategorikan di lansia gitu ya Bang? Iya, karena mungkin kekuatannya nggak normal ya teman-teman. Iya. Jadi di alat ini juga ada untuk gender, mulai dari gender kemudian usia ya untuk teman-teman. Jadi bisa kita kategorikan di sini, dan alat ini sudah tersetting sendiri bahwasanya hand grip kita itu normal nggak gitu. Nah, jadi untuk teman-teman, simpulannya ya pada video ini untuk metakarpal ya. Jadi kita harus latihan menggunakan hand grip ya. Kemudian yang kedua, kita latihan kalau misalnya sesudah pakai hand grip, untuk tolak ukurnya kita menggunakan hand dinamometer. Apabila mungkin di
di tempat teman-teman nggak ada hand dynamometer, mungkin ini tersedia di klinik atau di rumah sakit, jadi bisa berkunjung ke lokasi fisioterapinya ya, ke rehabilitasi medik ya, sekalian fisioterapi, sekalian juga mungkin nanti akan diukur menggunakan ini. Iya. Oke, untuk latihan yang lain Bang, ada nggak kira-kira saran nih? Untuk latihan yang lain, misalnya contohnya apa, membuka pintu, buka pintu. Itu aman ya Bang ya? Iya, itu yang lebih aman. simpel. Itu yang lebih simpel kali gitu. Terus atau bola mainan anak-anak yang karet itu yang elastis, itu bisa. Atau latihan menyalam kan, menyalam tangan kita sendiri ini kan, Sekaligus digenggam ya? sekaligus menggenggam sekuat tenaga. Iya. Tujuannya untuk menguatkan otot-otot sekitar tangan ini, karena kalau nggak kuat dia jangkauan tangan ini nggak maksimal gitu Bang. Jadi nanti jadi cepat capek, misalnya ngangkat gelas atau piring atau megang gayung, pokoknya segala benda yang dipegang bisa langsung jatuh gitu. Dan kalaupun banyak didiamkan, mungkin pasif, nggak ada latihan, bakal mungkin jadi kaku mungkin ya Bang ya? Bisa kaku, bisa otot-ototnya jadi mengecil Iya, gitu. benar. Nah itu yang biasa terjadi pasien-pasien fisioterapi ya, yang bisa itu karena dia retak di gips, jadi nggak ada pergerakan, Sama sekali nggak ada pergerakan. sekali nggak ada pergerakan, jadi pasiennya bingung mau diapain gitu kan, setelah pulang dari operasi kecil lah gitu di gips gitu kan, di rumah nggak ada kegiatan, nggak ada untuk melatih untuk biar kuat gitu. Mungkin kadang jarang sih edukasi itu diberikan. Iya. Biasanya pas kontrol aja gitu. Terus kalau misalnya dia patah, setelah dilihat hasil ronsennya patah, dipasang pen, nah tetap dilatih otot-ototnya, jari-jarinya, supaya nanti pas sudah tulangnya menyatu dia bisa normal lagi gitu. Itu goalsnya ya? Itu goalsnya. Jadi memang kalau untuk fraktur ini kan dia bisa jangka waktunya itu 6 bulan, Iya. 8 bulan, bisa malah 1 tahun bahkan lebih gitu, Tergantung kondisi frakturnya kondisinya ya? terus dia usianya gitu. Iya. Dan gizi yang dimakan, karena Benar. kalaupun hanya berharap obat tapi makanan yang nggak didukung ya Bang, Iya, bakal lama gitu. Benar. Iya, memang itulah yang jelas, pasti usia muda dan usia lansia itu sangat berbeda proses pemulihannya gitu. Nah, jadi untuk teman-teman ini ya latihan sederhana, simple ya, mudah dilakukan di rumah. Untuk mungkin ya, kalau misalnya sebulan 2 bulan ya, itu bakal ada tahap-tahap peningkatan latihan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin punya riwayat fraktur metakarpal ataupun juga permasalahan di sekitar persendian telapak tangan ya, itu harus selalu kontrol ke klinik fisioterapi. Jadi dari tim fisioterapi bisa mengevaluasi sudah sampai mana sih kekuatannya, sudah kategori mana sih, sudah normal belum. Jadi supaya untuk mencapai hasil yang maksimal ya, teman-teman untuk di awal boleh lakukan latihan ini, kemudian berikutnya nanti boleh langsung ke klinik fisioterapi ataupun juga ke rumah sakit. Jadi itu sajalah mungkin yang bisa kita sampaikan ya Bang. Iya, betul. Nah, untuk video ini mungkin ada komen atau mungkin ada request video yang lain untuk kedepannya kita bisa tampilin. Jadi terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Salam fisioterapi.